Saya baru dapat peci baru dari Pak Kepala. Jadi agak merasa tersanjung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala. Jadi saya rasa harus ada pantun sebelum kita memulai ceramah kita pada malam hari ini. Maklum miring memang suka miring ya. Jadi saya buat pantun. Pucuk pisang di bawah jantung, bawah pisang takkan berbuah lagi. Tahan dicincang deh, tahan digantung. Cinta abang ke MH tak akan berubah lagi. Asik. Kelas. Yang saya hormati tentunya guru kita, pengasuh kita, muasisah dan ma'had. Semoga selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah untuk memajukan pondok pesantren kita. Yang mulia Kiai Haji Hasbullah Esos, yang sama-sama kami hormati. Azan. Berhenti dulu ya. Lanjut. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala Kepondokan dalam hari ini Ustadz Quraish SE akan menjadi Magister Ekonomi. Jadi kita doakan semoga urusan beliau lancar dalam dunia pendidikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak ada biasa, ada buah, sekarang ada buah. Masya Allah, cara yang luar biasa memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman santriwan dan santriwati maupun teman-teman yang ada di online live Instagram, saya serasa Ustaz kondang gitu ya. Di Instagram ya kan. Kayak Ustaz Abdul Somad, apalagi sudah jadi Ustaz Abdul Somad ya. Kami ucapkan selamat datang di acara kami yakni memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hidayah, kita
sebagai seorang muslimin yang menganut agama Islam, di setiap bulan yang datang kepada kita, khususnya bulan yang berkaitan dengan bulan Hijriyah, kita ada satu hal di dalam setiap bulan yang memang menjadi identik bagi kita untuk melakukan haul-haul kecil atau perkumpulan-perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bulan Muharram contohnya, bulan Muharram ada yang namanya memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sampai sekarang di bulan Rajab, ada yang namanya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah bulan Rajab ada bulan Sa'ban, ada yang namanya Nisfu Sa'ban. Setelah bulan Sa'ban ada yang namanya bulan Ramadan. Apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Yang ada di dalam bulan Ramadan yakni yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Setelah bulan Ramadan ada yang namanya bulan Syawal. Apa yang ada di dalam bulan Syawal yang biasa kita peringati selaku umat muslimin? Ada namanya Idul Fitri. Tentunya ini menjadikan sebuah acuan bagi kita untuk melakukan satu perkumpulan yang kemudian mempererat tali silaturahmi kita, mempererat hubungan kita sesama muslimin dan muslimat dan lain sebagainya. Jadi kalau ada majelis, kita harus datang. Terserah datangnya mau tidur, yang penting jangan ribut. Siapa tahu tidurnya orang yang datang ke majelis, apa yang disampaikan oleh penceramah itu meresap masuk ke dalam hatinya. Saking dia meresapi di dalam tidurnya, maka ceramah yang disampaikan oleh ustadznya masuk ke dalam hatinya. Saya berada di sini bukan menggurui kalian semua, kita sama-sama belajar. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabul ilmi untuk mencari sebuah ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Mana hatta yarji'a? Sampai dia kembali pulang. Tapi yang perlu kita perhatikan, ketika dia menuntut ilmu, hal-hal baik yang dia lakukan, hal-hal yang mendekatkan dia kepada syariat agama Islam, hal-hal yang membuat rahmat dia turun dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke dia. Tetapi kalau yang dia lakukan main-main, tidur dan lain sebagainya, kita belum bisa mengatakan bahwa dia sebagai fisabilillahi hatta yarji'a. Jadi ketika kalian meninggal berada di pondok ini, kalian berada dalam kondisi fi talabul ilmi, meninggal kalian dalam keadaan jihad fisabilillahi, atau meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, santriwan dan santriwati, sesuai dengan ada yang di botol 600 mili, 60 menit tidak mungkin saya menyampaikan 60 menit ya, habis. Jadi 5 menit, 10 menit mungkin cukup. Nanti akan dilengkapkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah. Jadi akan disempurnakan oleh Ustaz Abdul bagaimana cerita panjang Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Oke, kita mulai. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa setia kita di Instagram MH Media, Masya Allah. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, ada yang namanya tahun kesedihan. Di dalam hidup Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Nabi merasa ada sebuah tahun kesedihan setelah pamannya meninggal. 2 tahun setelah paman Nabi Muhammad SAW meninggal, ditinggallah pula
oleh istri beliau, kekasih hati, belahan jiwa, dambaan jantung, Siti Khadijah Ummul Mukminin. 2 tahun setelah pamannya meninggallah Siti Khadijah. Dan ini menjadi sebuah momentum bagi siapa? Bagi kaum kafir Quraisy untuk kembali menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy melalui gencaran-gencarannya sampai dibuatkan satu piagam deklarasi Nabi tidak diperkenankan untuk kembali menyampaikan dakwah. Karena 2 orang ini, paman Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah, memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan backingan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwanya, dalam menyebarkan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Jadi setelah 2 orang pemuka ini meninggal dunia, maka mulai kembali semena-mena kaum kafir Quraisy untuk menentang dakwanya Nabi Muhammad SAW. Mulailah kembali ditentang dan Nabi merasa kuranglah kekuatan untuk melakukan dakwah di Mekah Mukarramah pada saat itu kepada kaum kafir Quraisy. Maka timbul sebuah inisiatif untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ke negeri seberang. Kita sebut dengan Taif. Semoga teman-teman kita dan kita semua berkesempatan untuk bisa merasakan yang namanya haji atau umroh, agar bisa menempati atau bertemu dengan seperti apa negara Taif itu. Jadi Nabi berinisiatif untuk berangkat ke Taif, menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Taif. Mungkin akan diterima di Taif dengan lapang dada, diterima di Taif dengan kebaikan-kebaikan orang-orang Taif. Berangkatlah Nabi melakukan sebuah hijrah besar dari Mekah Mukarramah menuju Taif. Sesampainya di Taif, kita perhatikan di sini, sesampainya di Taif, Nabi tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Nabi tidak disambut dengan ya Nurul Mustafa, ya Habibana. Tidak disambut dengan sebuah kata-kataan yang baik. Apa? Sesampainya di Taif, Nabi malah dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan semua benda-benda keras, kotoran dan lain sebagainya. Sebagaimana perlakuan masyarakat Taif, dan diriwayatkan oleh para ulama terdahulu bahwasanya salah satu batu itu mengena sikil Nabi Muhammad SAW. Apa sikil? Tumit kakinya Nabi Muhammad SAW sampai mengeluarkan darah, mengucur dari tumit Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril melihat peristiwa ini. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketika darah itu jatuh ke tanah, kuratakan Taif. Kata malaikat Jibril, kalau saya jadi nabi kondisi itu, saya melakukan dakwah yang besar, perjalanan, dilempar pakai batu, keluar darah, malaikat Jibril bilang, wahai Rocky, kalau darah itu keluar sampai netes ke tanah, kuratakan bengkong, ratakan mereka. Gak ada pikir panjang, aja ceritain kan. Wahai Rocky, kalau misalkan dakwah di Bengkong sekarang kan, wahai masyarakat Bengkong, jadilah pengikutku misalkan, seperti itu kan. Jadi nabi, Pak, kalau saya, posisinya saya menjadi nabi pada waktu itu, tapi untuk Nabi Muhammad, kalau saya menjadi nabi, wahai Rocky misalkan, kalau darah kakimu keluar sampai ke tanah, kuratakan Bengkong, ratakan malaikat, gak usah pikir panjang, langsung hantam. Apa lagi? Tapi ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW. Jangan wahai Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Berjalan lagi Nabi Muhammad SAW dan bertemu di salah satu bukit, beristirahat di bukit tersebut. Mengadu Nabi Muhammad SAW tentang masyarakat Taif. Adaika asku at-ta'ifi ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah, bagaimana saya terhina. Kata Nabi Muhammad SAW, terhina pada masyarakat Taif, dihinakan oleh masyarakat Taif, dan tidak ada satupun yang ingin ikut mengabdi kepadamu. Bertemu kembali Nabi Muhammad SAW dengan Marakul Jibal. Mana Marakul Jibal?
malaikat penjaga gunung. Jadi setiap gunung itu ada satu malaikat yang menjaganya. Kembali malaikat itu melihat Nabi mengadu seperti itu, bertanyalah malaikat, "Wahai Nabi Muhammad, Amirul Mukminin, utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai penegak dari syariat Allah Subhanahu wa taala, andai engkau perintahkan sekarang berdoa, akan aku angkat salah satu gunung ini dan kutimpakan ke masyarakat Taif, kuratakan Taif." Kata siapa? Malakul Jibal. Kalau saya kondisi seperti itu, ditawari Malakul Jibal, kuratakan bengkong. Nah, 2 menit kemudian rata bengkong dan tanah. Gak ada tempat lagi, sana dia tidur. Tapi beruntungnya Nabi pada waktu itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Rocky. Ada bahaya. Bercanda ya. Jadi apa kata Malakul Jibal? "Wahai Muhammad, sekarang angkat tanganmu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku angkat salah satu gunung yang berada di Mekah, kutimpakan ke Taif. Dan ratalah masyarakat Taif." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Jangan Malakul Jibal. Pada suatu hari akan keluar dari tulang rusuk mereka yang memeluk agama Islam, dan keturunan-keturunan mereka memeluk agama Islam. Sampai detik ini tak ada satupun masyarakat di Taif yang tidak memeluk agama Islam atas dasar doa dari Nabi Muhammad SAW sekian abad yang lalu." Allahu a'lam bishawab. Berangkat lagi Nabi. Setelah berada di balik bukit, berangkat lagi Nabi. Sampailah diriwayatkan pada saat itu turunlah surah Al-Jin, menyatakan bahwa Nabi pada saat itu perjalanan Nabi mulai dari Taif kembali lagi ke Mekah, beliau melantunkan surah-surah Al-Quran. Didengarlah oleh bangsa jin, dan Nabi jin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang kau bacakan wahai Muhammad?" "Yang saya bacakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepadaku untuk kusebarluaskan kepada umatku." Detik itu juga si jin masuk agama Islam. Manusia tidak ada yang masuk, tapi jin yang masuk agama Islam pada saat itu. Yang perlu kita perhatikan makhluk itu, makhluk al-jin wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Di dalam Tafsir Mufakhamah yang disampaikan oleh Kiai Hasbullah, liya'budun ini bukan hanya kita menyembah, tapi lima'rifatillah. Mana lima'rifatillah? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin itu bukan hanya jin ifrit yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga jin yang muslimin. Sampailah Nabi Muhammad SAW mendapat pengikut pada saat itu bangsa gaib, yakni bangsa jin, balik lagi ke Mekah. Barulah pada malamnya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa satu toples dari emas. Dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW, dibersihkan. Ada satu gempal di dalam diri setiap manusia itu, satu gempal darah, fa'in soluhat sa'iru jasadihi. Dari segempal ini, apabila segempal ini baik, maka akan baik seluruh jasad manusia yang memiliki satu gempal itu. Apa yang disebut dengan hati. Ada yang bilang jantung lah, hati lah, terserah, sejenis ya kan? Jadi fa'in soluhat sa'iru jasadihi. Apabila segempal ini baik, maka akan baik semua jasad, atau akan baik semua tubuh yang memiliki darah, yang memiliki jantung ini. Maka dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW, dibersihkan jantungnya dari hasad, dengki, sombong, adu domba, anima dan lain sebagainya. Dibersihkanlah oleh malaikat Jibril, dibersihkanlah semua yang ada di
tubuh Nabi Muhammad SAW, baru disampaikanlah berita bahwa Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. 3 menit lagi. Kini perhatikan, setelah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh MC tadi ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, kalau kita lihat kalimat ayat ini, kita kaji di dalam sebuah penafsiran, subhanalladzi diawali dengan kalimat tasbih. Perhatikan semua ayat Al-Quran jarang yang memakai kalimat tasbih. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa ini. Maha suci Allah yang memperjalankan, artinya kalau nggak tahu ya, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di dalam balaghah ini disebut dengan ijaz. Apa itu ijaz? Kalimat singkat tetapi memiliki makna yang konkret. Asal katanya subhanallah allazi, subhanallah allazi memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan, seakan-akan mempertaruhkan kesuciannya demi mempertaruhkan bahwa Isra Mi'raj ini nyata. Kemudian kalimat selanjutnya Isra. Isra itu kalau kita bahasakan di dalam bahasa Arab saro yasiru, artinya berjalan. Berarti yang perlu kita tarik hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena redaksi katanya, redaksi kata yang berasal di dalam ayat tersebut bukan saro yasiru, tetapi Isra atau Isra yasri, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Kalau orang yang diperjalankan terima beres. Contoh, ada koloni semut misalkan. Koloni semut masuk ke dalam kantong baju saya. Tiba-tiba saya jalanlah ke bengkong. Bengkong lagi. Jalanlah ke bengkong. Jam 8 saya berangkat ke bengkong. Jam 9 saya sampai ke kamar lagi. Menggantungkan baju, keluarlah si semut dari kantong. Jalanlah ke teman-temannya melakukan perkumpulan semut. Misalkan ya. Ceritalah si semut satu, saya baru balik dari bengkong. Tidak mungkin percaya si kawanan-kawanan semut tadi. Kenapa? Orang semut jam 8 berangkat, ditanya jam berapa? Berangkat jam 8. Sekarang jam berapa? Jam 9. Tidak mungkin 1 jam kau berjalan bolak-balik dari bengkong ini. Karena logika yang dipakai logika semut. Semut berjalan sendiri, tetapi semut di sini diperjalankan oleh saya. Saya yang berangkat ke bengkong, kemudian saya juga yang membawa semut balik lagi ke Mambaul Hidayah. Kalau saya yang memberangkatkan mungkin tidak. 1 jam semut itu bolak-balik bengkong dan MH. Mungkin karena si semut diperjalankan. Dan ini yang tidak dipercayai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya Abu Quraisy. Tidak dipercayakan oleh Abu kawanan Abu yang ada di Mekah pada saat itu. Jadi, Masyiral muslimin, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, diperjalankan, kalimat di dalam ayat ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika menggunakan kalimat diperjalankan bukan jalan sendiri, berarti orang yang diperjalankan itu menerima beres, tinggal
tinggal apa yang diperintahkan oleh orang yang menjalankannya. Kita lihat lagi redaksi, bahwasanya kalau di dalam ilmu fisika yang kalian pelajari di waktu SMP kelas 2, kelas 3, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Dan buruk itu melebihi kecepatan cahaya. Jarak dari Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis itu 1.500 kilometer. Dari 1.500 itu kecepatan pesawat 1.000 km per jam. Jadi wajar ketika dari Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis itu 1,5 jam. 1,5 jam. Itu kalau pakai pesawat. Dari Indonesia ke Jeddah itu sekitar 9.000 km. Jadi wajar kalau orang yang ingin melaksanakan umroh dari Indonesia ke Jeddah itu sekitar 9 jam lebih. Karena 1.000 km pesawat itu 1 jam berbanding 1.000 km kecepatan pesawat. Dari kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada yang berada di situs pemerintahan yang udah jadi orang-orang sukses, kalau ingin buat tes CPNS, jangan lagi Tono, Tini, dan Toni menjaga warnet pada waktu siang. Si Tono dan Toni menjaga warnet waktu siang. Si Tini dan Joni menjaga warnet waktu malam. Kapan mereka akan sama-sama menjaga warnet bareng? Nah, jangan lagi pakai soal itu ya. Nanti kalau sudah menjadi orang hebat di kalangan pemerintahan, ubah. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis 1.500 km, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad untuk berjalan dari Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis? Jos baru, bagus. Jadi jangan lagi pakai Jono, Joni, dan Tini. Jangan lagi pakai itu ya. Paham? Paham, insyaallah. Jadi kita kembali ke laptop. Perjalanan cahaya itu, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kendaraan yang dipakai oleh Nabi buruk. Buruk itu asal katanya al-barku. Mau ada al-barku? Kilat. Yang memberangkatkan Nabi adalah An-Nur. Siapa An-Nur? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur. Mana nurun? Cahaya. Kalian tahu ini pargo ya? Nur ya tahu. Nar tahu api neraka. Itulah ya. Jadi nur yang memberangkatkan Nabi pada waktu itu jadi turgetnya. Bahasa sekarang apa? Turget ya, yang membawa Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kendaraan yang dikendarai oleh malaikat Jibril apa? Buruk dengan kembali ke cahaya. Yang diberangkatkan oleh mereka juga nurun fil alamin, yakni Nabi Muhammad SAW dengan keadaan berduka, dengan keadaan hati untuk menghibur dan memuliakan Nabi, maka diberangkatkanlah Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha dan berhenti di Baitul Maqdis. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 4 kali pemberhentian. Salah satunya di Yastrib, sekarang disebut dengan Madinah. Pintar-pintar anak kelas 3, Masya Allah. Di Madinah. Setiap pemberhentian Nabi melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Berhenti di Baitul Maqdis, sekarang Palestina, Nabi kembali melakukan sholat 2 rakaat dan memimpin jamaah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi memimpin jamaah yang diisi oleh para nabi. Dan ini menjadi dalil bahwasanya ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu itu terhapus, digantilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rempong kok nggak berhenti tawarin rempong ya? Ya,
Jadi dalil ini bisa dijadikan sebagai penghapus dari ajaran nabi-nabi terdahulu dan diganti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Masih lanjut Pak, lanjut ya. Lanjut ya. Masih dikit lagi ya. Oke. Apa dalilnya tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra, kenapa tidak langsung Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi Muhammad? Dia bisa jawab. Yang diberangkatkan Nabi Muhammad, yang diberangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa redaksi katanya memakai kata abdun? Tidak langsung subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak langsung subhanalladzi asra bi Muhammad. Tidak langsung digunakan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata, ada dua pendapat ulama. Pertama, yang namanya Abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari jasad, terdiri dari ruh. Kalau hanya jasad saja tidak ada ruh, berarti mayit. Kalau ada ruh saja tidak ada jasad, berarti nggak tahu lah, pocong kah, kuntilanak kah, itulah. Pokoknya jelasnya. Yang jelas makhluk gaib ya. Nah, Allah ingin menyampaikan bahwa yang berjalan itu adalah abdun yang memiliki jasad dan memiliki ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Abdun di sini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Tidak. Kita yang mengaku sebagai hamba, tetapi belum tentu Allah mengaku kita sebagai hambanya. Tetapi yang di kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, abdun di sini Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW sudah benar-benar diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kini kita perhatikan kilas balik dari keberangkatan Isra Mi'raj tadi. Apakah Nabi hanya langsung berangkat ke Sidratul Muntaha? Tidak, ada proses yang dilewati oleh Nabi. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, tidak diterima di kota Mekah, berangkat ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif, berdarah sikilnya. Dan di ujian inilah Allah seakan-akan ingin menyampaikan, seberapapun ujian yang aku sampaikan kepada hambaku Nabi Muhammad SAW tidak pernah bergeming sekalipun terlintas di hati Nabi Muhammad SAW untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ujian inilah Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat abdun dari subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Oke, kita lanjut sekali lagi. Jadi setelah sampai di Palestina tadi dari Baitul Maqdis, barulah Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril memasuki langit pertama. Bertemu dengan siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut ke tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampailah di tingkat ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diantar lagi Nabi Muhammad SAW sampai ke titik pemberhentian terakhir, karena tidak ada yang bisa lagi berangkat kecuali Nabi Muhammad. Kalau misalkan malaikat Jibril nekat berangkat pada waktu itu untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, hancur malaikat Jibril dengan cahaya yang ada di tubuhnya. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. 600 sayap, kalau menutupi bumi tutup semua. Kelap bumi kalau ditutupi oleh sayapnya malaikat Jibril. Tidak mampu menghadap Allah, hancur malaikat Jibril kalau menghadap Allah. Jadi berhentilah. Mohon maaf Nabi Muhammad, sampai sini saja agak kuat saya. Kalau mau naik lagi, habislah sudah jasad saya. Ya sudah Jibril, baliklah kawan. Mungkin itu sudah, biar aku dewe, biar saya sendiri yang berangkat. Kadang-kadang memang suka agak palimbang sedikit ya, mohon maaf ya.
Jadi kata Nabi Muhammad, sudah Jibril, terima kasih, terima kasih banyak sudah mengantarkan saya ke titik ini, biar saya sendiri yang berangkat ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh-oleh yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yakni perintah sholat 5 waktu. Dan itu tugasnya Ustadz Abdul untuk menjelaskannya nanti. Oke, terima kasih. Jadi itulah perjalanannya. Di ini tadi, di Palestina tadi, Nabi Muhammad SAW ditawari oleh 2 minuman. Pertama susu, kedua arak. Karena bentuknya sama. Kok saya tahu ya? Bentuknya sama-sama putih. Jadi disuguhilah minuman 2, pertama susu dan kedua arak. Diminumlah Nabi Muhammad SAW susu, dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW susu dan diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Selamatlah umatmu Nabi Muhammad SAW. Coba waktu itu Nabi Muhammad minum searak, habislah, nggak ada lagi ngelihat. Sudah habis. Di perjalanan, setelah berangkat tadi di perjalanan, Nabi Muhammad SAW melihat neraka, surga, dan kemudian ada wasilah-wasilah lain. Salah satunya Nabi Muhammad SAW melihat orang yang menggaruk-garuk mukanya. Bertanyalah, karena heran Nabi Muhammad SAW, nah kenapa? Nah ini garuk-garuk muka, jelaskan sampai berdarah, ya kan? Bertanyalah malaikat Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa itu umatku garuk-garuk? Ya jelas. Apa kata malaikat Jibril? Itulah contoh umatmu yang selalu menjelek-jelekkan saudara sesama muslim. Misalkan Basit nih, sama-sama Aweng. Apa kata Aweng? Basit itu kalau mandi lama 2 jam. Nah nanti Aweng tuh garu-garu lah. Basit itu kalau makan kepalanya masuk kemari. Misalkan kata Aweng kan. Di akhirat nanti wena kau bisa. Jadi kita ini sesama muslim, al-muslim lil muslimin kalbun ya yasuddu ba'duhum ba'dha. Jadi kita ini sesama muslim bersaudara, ibaratkan 2 bangunan yang saling menguatkan. Awek jangan saling benci kebasilnya. Oke. Kemudian berjalan lagi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang memotong lidahnya sendiri. Megang lidah, dipotonglah lidahnya sendiri. Itu bertanya lagi Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa umatku seperti ini? Nabi Muhammad, yang seperti ini orang yang sering mengkhibah orang lain. Dahlah